Sahabat Taipi, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kali ini saya bisa bergabung kembali bersama sahabat semua dimanapun Anda berada dan dalam keadaan sehat juga afiat insya Allah. Mudah-mudahan selalu oleh Allah diberikan keberkahan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Taipi, insya Allah kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa. Ini berdasarkan pengalaman karena banyaknya sekali WA atau SMS atau curhat dari para orang tua, ayah bunda, emak-emak ya. Gimana sekarang caranya menumbuhkan motivasi belajar siswa, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang sudah tumbang, juntai, dan para orang tua termasuk bunda-bunda sudah mengalami hal yang paling tinggi nih, sudah agak-agak emosi dan sumbu pendek, menyulut kemarahan karena menghadapi anak-anaknya yang tidak mau belajar ya. Nah, seperti ini. Jadi kenapa sih anak-anak kita sulit sekali belajar sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi ini? Baik, saya akan menyampaikan tentang motivasi belajar ini karena motivasi belajar adalah memiliki peranan yang cukup urgen dalam pembelajaran. Jadi ketika anak-anak kita sudah tidak ada nih motivasi untuk belajar, untuk ngapalkan, untuk berangkat ke sekolah, nah itu hal yang paling menyedihkan kalau tidak bisa dibilang paling memuakkan dihadapi oleh para emak-emak ya dimanapun Anda berada. Termasuk saya sendiri karena saya sendiri juga punya 3 anak yang pernah mengalami hal yang sama seperti ayah bunda hadapi sekarang. Dan motivasi belajar ini untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, maka ini yang harus dipegang juga guru, harus mampu menumbuhkan motivasi belajar siswanya agar selalu aktif dalam proses kegiatan belajar atau dalam KBM, dalam kegiatan belajar mengajar. Dan salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar pada siswa adalah seorang guru harus mampu menghadirkan suasana belajar yang menarik dan membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, kadang-kadang gurunya sendiri juga seperti terlihat ogah-ogahan, hoream, bahkan terlihat hanya seperti menggugurkan kewajiban mengajar saja, tidak ada inspirasi, tidak ada kreasi ya. Itu saja, bahkan ke anak-anak hanya menyuruh untuk membuat kewajiban-kewajiban menyelesaikan PR-PR atau menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam kelas. Itu membuat anak-anak jadi tidak ada motivasi karena memang gurunya sendiri tidak memberikan motivasi pada siswa. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar siswa ya? Ada, mari kita kaji. Pertama adalah pembelajaran yang monoton ya. Jadi pembelajaran yang tidak ada kreasi itu saja sehingga membuat anak-anak merasa jenuh, merasa kelelahan karena yang pertama adalah karena pembelajaran yang monoton. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak memadai. Contoh misalkan ada sekolah yang sangat, kalau dalam bahasa Sunda mah basajan seadanya, tidak ada media pembelajaran kekinian ya, bahkan media pembelajaran yang jadul juga tidak ada seadanya ya, seperti itu. Sehingga bisa disebut yang kedua ini adalah sarana pendidikan yang tidak memadai. Apalagi yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar pada siswa. Yang ketiga adalah rendahnya ikatan sosial antara guru dan siswa. Jadi tidak ada keterikatan yang bagus, emosional yang bagus ya, yang ada hanya gue, guru lo, dan lu murid gue. Maneh mah murid orang teh guru maneh. Nah, hanya itu ikatannya, tidak ada ikatan sosial yang lain. Nah, pembelajaran yang monoton yang pertama tadi, guru sangat textbook. Jadi misalkan kerjakan halaman 2, 3, 4. Besok lagi ketika ngajar, nih pelajaran bahasa Indonesia, kerjakan halaman 40, 41, 42. Nah, itu saja ya. Nah, guru sangat textbook atau dia hanya terus saja membaca ngageleuyeng, tidak ada informasi kekinian. Kemudian pembelajaran yang monoton diantaranya adalah guru tidak kreatif dalam teknik pembelajaran. Jadi tidak ada kreasi apapun karena memang mungkin dia tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan bagaimana belajar kekinian.
Yang ketiga, pembelajaran yang monoton, guru tidak memahami multi karakter siswa. Makanya kalau jadi guru kan ada mata kuliahnya, yaitu mata kuliah psikologi anak, mata kuliah psikologi pendidikan. Ada mata kuliah tertentu yang bagaimana itu kita memahami multi karakter siswa. Ada siswa yang dimarahin baru nurut. Ada siswa yang sudah dirayu, belum nurut. Ada siswa yang sudah digebrak meja, belum juga nurut. Itu harus seperti apakan? Nah, guru harus memahami multi karakter siswa karena masing-masing siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda karena dia lahir dari orang tua yang berbeda juga. Nah, pembelajaran yang monoton ini akan menimbulkan rasa jenuh, bosan, ya, sehingga belajar menjadi tidak menarik bagi siswa. Nah, yang selanjutnya adalah ya, ketika sarana pendidikan tidak memadai. Kelengkapan sarana pendidikan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Kita bisa lihat kenapa ya di sekolah-sekolah yang international school ya atau sekolah-sekolah yang keren bonafide, kenapa siswa-siswanya sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Karena memang di sana sarana sangat luar biasa, didukung oleh semua hal yang dibutuhkan oleh siswa ketika mereka belajar. Kemudian siswa tidak dapat memaksimalkan diri, memaksimalkan kemampuannya, memaksimalkan kemampuan belajarnya, sehingga siswa tidak dapat mengeksplorasi semua potensi yang ada di dalam dirinya. Bahkan ada istilah teknologi creativity and fun for learning ya. Jadi siswa ini tidak memaksimalkan diri. Kenapa? Karena memang sarananya tidak ada, tidak tersedia. Bagaimana mungkin dia akan menggunakan sebuah teori baru, di sana tidak ada fasilitas bagi siswa sehingga dia menjadi tersendat kreatifnya. Ya, sahabat STAIPI dimanapun Anda berada, dan rendahnya ikatan sosial antara guru dengan siswa atau antara guru dengan murid. Bahkan tadi saya sempat sampaikan, gue nih guru lo dan lo adalah murid gue. Pokoknya abdi mah ustad didinya mah santri di dia gitu ya. Jadi rendahnya ikatan sosial antara guru dan murid. Komunikasinya kaku, terlalu formal antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, antara ustad dengan santri, antara santri dengan ustad. Jadi terlalu memfokuskan diri, memformalkan diri bahwa aku adalah guru kamu dan kamu adalah murid aku. Interaksinya juga terbatas, sebatas di dalam kelas. Di luar kelas ya nggak ada kegiatan, sehingga acuh-acuh saja. Padahal guru itu ketika dia di dalam kelas dan ketika dia di luar kelas tetap saja dia guru dan mereka adalah murid kita atau mereka adalah santri kita. Rendahnya ikatan sosial antara guru dan murid diantaranya adalah tidak melibatkan aspek psikis yang menyentuh jiwa siswa. Ada suatu kejadian, satu kelas itu bisa dikatakan katanya anak nakal semua. Sehingga siapapun yang mengajar ke dalam kelas itu mental, nggak siap, nggak sanggup. Semua ketika dievaluasi, ya guru-guru itu pokoknya nggak mau jadi wali kelas di kelas itu. Ya. Ini kebetulan sekolahnya sekolah SLTA ya, semua nggak mau. Ternyata ada seseorang yang dia bukan guru bukan guru yang mata kuliah tertentu, tapi mata pelajaran tertentu, tapi dia hanya seorang guru komputer. Nah ternyata ketika seorang guru itu masuk ke dalam kelas itu, semua anak-anak menyukainya. Kenapa? Karena memang guru melibatkan psikis dan menyentuh jiwa siswa. Jadi kenapa tidak adanya ikatan sosial antara murid dan guru, antara guru dan murid, atau rendahnya ikatan sosial antara guru dan murid atau murid dan guru? Karena guru tidak melibatkan aspek psikis ya dalam menyentuh jiwa siswa dan tidak menimbulkan emotional bonding antara guru dan murid atau murid dan guru. Nah, sahabat STAIPI dimanapun Anda berada, bagaimana untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa? Kita bisa pilih nih, seperti apa motivasi belajar siswa ya. Bisa dicontoh nih oleh ayah bunda ketika di rumah atau oleh para guru ketika di kelas, di dalam kelas dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Misalkan nih, senang memberi angka.
ya angka. Dengan menten ya, kalau dulu ada PR dipenten gitu ya. Nah itu senang memberi angka. Kemudian memberi hadiah. Hadiah bukan hanya dalam bentuk benda, tapi hadiah dalam bentuk reward lain. Misalkan, pintar kamu, hebat kamu tuh hebat loh menggambarnya bagus. Sekarang kamu nilainya 100 ya, alhamdulillah, kamu memang bisa gitu ya, seperti itu. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu dulu dengan ranking, kalau sekarang kan ranking tidak boleh ya. Kompetisi misalkan, siapa yang sudah melaksanakan tugas nomor 40, nah, nanti yang nomor 41, berarti yang 41 itu berarti dia jauh lebih mengungguli teman-temannya. Kemudian ada ego involvement, ada memberi ulangan, memberi tes. Kalau dalam mahasiswa itu ada UTS dan UAS. Kemudian memberikan hasil. Hasil itu biasanya memang disampaikan dalam bentuk raport ya, dalam bentuk angka-angka. Nah, dengan memberikan angka-angka tadi, seorang guru pada murid, kenapa? Karena angka adalah simbol, ya. Angka adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik atau belajar siswa. Dan angka merupakan alat untuk memotivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada santri atau kepada siswa untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa mendatang. Karena dia tahu, oh ini nilainya segini, berarti nanti harus lebih baik nih ngapalinnya, dari nilainya 7 kemudian meningkat 8, 9, 10 ya. Bahkan mendapatkan nilai tertinggi angka 10 atau angka 100. Nah, jadi dia juga menjadi mengevaluasi diri. Kemudian angka adalah data valid. Untuk apa? Untuk memberikan catatan dan kemajuan belajar siswa. Jadi ini harus ada angka-angka. Ada hadiah, ya, ada hadiah. Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi meningkat nih, karena kemarin didapatkan hadiah. Kalau di TK tuh suka ada bintang. Hari ini siapa yang dapat bintangnya 1? Aku Bu Guru, gitu ya. Nah, hari ini siapa yang paling banyak bintangnya? Kan hadiah bisa seperti itu. Misalkan hari ini dia dapat bintang dari masuknya nggak kesiangan. Kalau murid RA ya, murid TK. Kemudian yang kedua, duduk paling depan. Yang ketiga, misalkan hadiah bintangnya dari menulisnya paling cepat. Hadiah keempat, misalkan karena mewarnainya bagus. Hadiah kelima karena misalkan dia mau ke depan. Siapa yang hari ini bintangnya paling banyak? Siapa yang bintangnya 1? Aku. Siapa yang bintangnya 2? Siapa yang bintangnya 3? Siapa yang bintangnya paling banyak? Siapa bintangnya 5? Aku. Ya Bu Guru aku. Wah hebat kamu. Nah itu dengan bintang-bintang. Makanya guru RA itu sering membuat bintang-bintang untuk hadiah pada anak-anak. Hadiah tidak selalu harus dalam bentuk benda. Misalkan yang sekarang nilainya bagus kasih Bu Guru HP. Wah itu mah riweuh ya, gurunya nanti uangnya cepat habis ya. Nah, hadiah juga ya. Hadiah dapat digunakan oleh orang tua atau guru untuk memacu semangat belajar ya. Tapi hadiah juga hadiah yang disesuaikan dengan usia anak-anak yang dibutuhkan pada saat itu. Bukan yang diinginkan, tapi hadiah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita termasuk oleh orang tua. Hadiah ada kaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Misalkan hadiahnya tas, ya kalau orang tua hadiahnya buku. Kalau dulu ya, yang saya ingat kalau ranking hadiahnya dibelikan seragam baru. Wah, senang tuh dulu. Hadiahnya kalau ranking nanti dibelikan sepatu baru, dibelikan tas baru. Nah, itu hadiah-hadiah yang mendukung pada kegiatan belajar mengajar. Tadi saya sampaikan bagaimana supaya anak-anak termotivasi. Di antaranya ada kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi itu adalah persaingan positif. Persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan sebagai motivasi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik, itu adanya kompetisi ya. Dan sekarang memang sudah nggak ada ranking. Kalau dulu ya ada ranking 1, 2, 3. Bahkan ada ranking 1,5. Kenapa? Karena ranking satunya 2 orang. Ada ranking 2, ranking 3. Sampai ada ranking paling ocot ya, paling bucit. Ranking berapa? Ranking 15. Alhamdulillah tuh ranking 15. Jadi masuk 15 terbesar iya karena muridnya 15.
Ranking berapa sekarang? Ranking 10. Oh, alhamdulillah. Kenapa? Karena muridnya 10 ya. Nah, itu ranking paling belakangan. Dulu, kalau sekarang mah sudah nggak ada ranking. Ada lagi tadi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa itu atau belajar santri, diantaranya ego improvement. Ego improvement ini adalah menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas. Nah, anak-anak sekarang kan masih melalui daring ya, ada tugas dari bu gurunya. Nih mau ngabsen? Nggak mau. Nih mau ngerjain tugas? Nggak mau. Kenapa? Karena memang belum dibangun kesadaran yang dirasakan oleh siswa bahwa tugas-tugas itu adalah penting. Nah, ya, bagaimana kita membangun rasa pada anak-anak bahwa tugas yang disampaikan oleh guru dan tugas yang disampaikan oleh orang tua adalah hal yang penting bagi dirinya. Menerima tugas sebagai tantangan sehingga belajar lebih keras dengan mempertaruhkan harga diri. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu ditanya sama bu guru. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, nanti teman-teman kamu nanya, kamu nilainya berapa? Ya, makanya sekarang ngerjain tugas ya. Nah, anak-anak belum dibangun, belum disentuh rasa itu sehingga dia mengerjakan tugas itu menjadi sebuah beban, ya, bukan sebuah bukan dari keinginan dan tidak menganggap penting. Jadi itu hanya menganggap sebuah beban. Nah, ego improvement ini adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Ya, itu harus dicatat oleh para orang tua, terutama guru di sekolah. Apalagi sekarang sekali lagi nih masa pandemi ya, banyak yang stres. Kata anak-anak, aku teh nggak mau, guru aku teh mama aku, dan kata mamahnya juga, aku juga nggak mau jadi muridnya itu hanya kamu, lalieureun gitu ya. Nah, siswa akan belajar dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya ya, itu bisa kita ungkapkan pada anak-anak kita betapa pentingnya sebuah tugas untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan anak-anak kita. Nah, dan ada juga untuk meningkatkan dorongan motivasi belajar siswa itu adalah memberikan ulangan atau tes ya. Memberikan soal-soal, tapi catat ya, soalnya jangan terlalu banyak. Kasihan anak-anak kita, jangan terlalu sering memberikan tugas atau beban pada anak-anak kita. Ciri nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda, dimanapun Anda berada, kita lihat tidur anak-anak kita. Kalau mereka ngiler, ngacai, itu berarti dia sedang mengalami stres. Semakin ilernya banyak, semakin ilernya keluarnya banyak, apalagi tambah bau ya ilernya. Ini yang keluar nih berarti dia udah stres tingkat tinggi. Bedanya kalau kita stres tuh kita bisa ngomong, bisa mengungkap. Ya, kalau kita stres, bisa protes, bisa mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah protesan. Kalau anak-anak tidak, diterei saja dia makan. Padahal dia stres, dia mengungkap takut, ya, menyampaikan pada gurunya takut, menyampaikan pada orang tuanya takut, pada ayah bundanya takut, maka dia langsung otaknya tuh terganggu. Lihat nanti malam anak-anak kita ketika tidur, apakah dia ngacai atau tidak. Kalau dia ngacai apalagi tambah banyak, berarti dia udah stres tingkat tinggi. Hati-hati ya. Nah, memberi ulangan atau tes, ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi juga, tapi jangan terlalu sering memberikan soal atau ulangan pada anak-anak. Dengan memberikan ulangan atau tes, memang siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Nanti ada ulangan ya, hafalkan halaman sekian. Padahal pertanyaannya hanya 2, jangan terlalu banyak. Karena yang dievaluasi itu sejatinya bukan hanya murid, tapi guru juga dievaluasi. Jadi ulangan atau tes itu adalah dalam rangka mengevaluasi seluruh kegiatan belajar mengajar. Bukan hanya mengevaluasi siswa, tapi juga mengevaluasi seluruh, termasuk gurunya sendiri. Ya. Sahabat STIP dimanapun Anda berada, memberikan ulangan atau tes, ya, siswa biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan tersebut. Jadi kasih tahu dulu. Oleh karena itu, memberikan ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajar. Dan ini juga merupakan sarana motivasi. Tapi kalau soalnya terlalu banyak, bahkan dirasa sangat sulit bagi siswa, ini bukan memberikan motivasi, tapi ini justru akan menghilangkan motivasi belajar pada siswa. Ulangan wae,
kamarge ulangan susah ya, nah, itu jangan terlalu susah. Kan membuat soal ulangan itu bervariasi, ada yang sangat mudah ya, kemudian sedang, ada agak sulit dan ada sulit banget. Itu memang harus dibagi. Jangan terlalu banyak memberikan soal atau tes pada anak-anak. Dulu ada per 3 bulan namanya catur bulan, ada per 6 bulan ya, semesteran. Nah itu, jadi jangan terlalu sering memberikan tes atau tugas pada anak-anak. Nah, dan selanjutnya adalah untuk memotivasi belajar siswa harus mengetahui hasil. Nilainya berapa setelah mengadakan ulangan, setelah mengadakan evaluasi. Nah, dengan mengetahui hasil belajarnya, maka siswa akan terdorong untuk giat belajar lagi. Jangan nilainya kecil, misalkan jangan dibully. Wah, kamu mah memang bodoh. Jangan. Ini kamu nih matematik masih salah nih, coba deh. Saya masih ingat dulu ya ketika belajar, itu ada seorang guru matematik yang ketika dia memberikan soal itu paling hanya 1. Tapi harus betul dengan jalannya. Jadi tidak hanya hasilnya, tapi harus dengan jalannya. Dan itu selalu memberikan soal atau PR itu hanya 1. 1 tapi harus betul. Jadi tidak banyak. Ada lagi nanti guru kerjakan halaman 20, 30, 40, jangan ya. Nanti siswanya jadi stres. Nah, dengan mengetahui hasil belajar, ya dengan mengetahui hasil belajar yang meningkat, siswa termotivasi untuk belajar dengan harapan hasilnya juga terus meningkat. Yang tadinya nilainya baru 5, kemudian nanti dikasih saran sama guru jadi 6, dari 6 jadi 7, 8, 9, bahkan nanti mendapatkan nilai 10 ya. Nah, ini mudah-mudahan siswa akan meningkatkan diri karena terus termotivasi oleh gurunya untuk belajar dan terus belajar. Dari hasil nilai belajarnya sebagai indikator kemajuan atau kemunduran siswa. Apakah dari nilai 5 jadi 4 atau nilai 4 jadi 5? Apakah dari 7 jadi 8 atau dari 7 jadi 6? Itu kan terlihat siswa ini punya kemajuan atau tidak. Nah, sahabat, stay P dimanapun Anda berada, ya inilah beberapa hal yang memang harus kita perhatikan pada anak-anak kita sehingga ya anak-anak kita mendapatkan motivasi terus di dalam belajarnya. Harus diingat ketika kita ingin maju ya ada memang motivasi 4 hal yang harus kita lakukan. 1, misalkan supaya kita ingin maju itu yang pertama adalah mengenal diri. Yang kedua, menerima diri. Yang ketiga, ya, mengembangkan diri. Yang keempat, meningkatkan diri. Kita harus mengenal diri kita dulu kalau ingin maju. Kenali siapa kita, kenali anak-anak kita, kenali anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah, ya setelah mengenal itu menerima. Oh iya, anak kita itu kurang dari sisi hafalan. Bagaimana untuk meningkatkan hafalannya atau bagaimana mencari cara supaya dia mau menghafalkan beda-beda. Masing-masing anak-anak itu kan beda-beda. Ada yang kualitas otaknya menengah ke atas, ada yang kualitas otaknya IQ-nya menengah ke bawah. Ada banyak cara, apakah dengan cara kinestetik atau dengan cara-cara lain. Kalau di RA itu ada misalkan dengan pendekatan rata-rata bermain, atau misalkan dengan cara-cara dengan pendekatan menyanyi, bercerita dan lain sebagainya ya. Nah, yang ke-1 menerima, yang kedua ya, yang ke-1 itu mengenal diri, yang kedua menerima diri, yang ketiga itu mengembangkan diri. Bagaimana kita termasuk anak-anak kita, anak didik kita ketika sudah memiliki nih, kita tahu nih kapasitas kualitas akalnya atau otaknya atau IQ-nya seperti itu, bagaimana untuk dikembangkan dengan ilmu yang sudah dia miliki. Yang keempat, bagaimana seseorang akan maju ketika dia harus meningkatkan kualitas dirinya dengan cara naik tingkat atau dengan cara setelah selesai di level 1, level 2, level 3, misalkan SLTA, baru dia kemudian kuliah, mengadakan kuliah. Dan insya Allah mudah-mudahan ikhwan akhwat fillah bisa kuliah di STAI Persis Bandung dengan mengambil program studi. Yang pertama misalkan ada PAI Pendidikan Agama Islam, yang kedua ada KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang ketiga ada IKT Ilmu Quran Tafsir prodinya, yang keempat ada Ekonomi Syariah atau EKSA, dan yang kelima yang sedang saya pegang adalah
PIAUD, Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Fokus ya, insya Allah. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat bagi sahabat Staypi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, tetap semangat. Saya Imas Karyama undur diri, ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.